Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak jumpa. Kita akan menghabiskan sebuah materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu adalah sebuah matrik. Berikutnya adalah berkaitan dengan inverse matrik persegi, yang mana Inverse matrik persegi ordo 2. Ordonya adalah 2x2. Nah, di ordo 2x2 ini yang dikatakan sebagai dari definisi inverse matriknya adalah kalau ada sebuah matrik ordonya 2x2 dan A negatif 1 adalah sebuah inverse dari matrik A, maka yang dikatakan sebagai perkalian dari matrik A dikali dengan A inverse sama dengan A inverse dikali dengan A, atau bersifat matematis namanya komutatif, maka itu dikatakan sebagai matrik identitas. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada sebuah matrik P ordonya 2x2 dengan elemennya adalah negatif 1/4, setengah, 3/4, negatif 1, apakah merupakan sebuah inverse dari matrik A misalkan dengan elemennya 8, 4, 6, dan 2. Maka untuk memeriksanya kita menggunakan konsep yang tadi ya. Kalau A kali B sama dengan B kali A, ya, dimana hasilnya adalah matrik identitas. Nah, untuk menentukannya ya kita kalikan dengan konsep matrik yang ada. Setelah kita hitung 8 kali negatif 1/4 adalah negatif 2, 4 kali 3/4 adalah 3, 8 kali setengah adalah 4, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, 6 kali negatif 1/4 adalah negatif 3/2, 2 kali 3/4 adalah 3/2, 2 kali negatif 1 adalah betul, 2 kali 3/4 adalah 3/2, 6 kali setengah adalah 3, 2 kali setengah adalah negatif 2. Maka hasilnya di sini kan nilai 1001. Nah, satu yang menyamping dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu dikatakan sebagai matrik identitas. Ya, matrik yang bernilai 1 dan 0, satunya menghilang dan 0-nya pun sama menghilang. Itu dikatakan sebagai matrik identitas. Secara rumus bahwa matrik inverse ordo 2x2 itu kita punya rumusnya adalah A negatif 1 per determinan A dikali dengan adjoin. Ini namanya adalah adjoin dari matrik A. Apa yang dikatakan adjoin? Adjoin di sini adalah perubahan dari A ke D, A jadi D jadi A, sedangkan matrik satu lagi, yang dua lagi ya, elemennya adalah negatif B dan negatif C. A D-nya dibalik, B C-nya dikasih tanda negatif. Nah, seperti itu. Dan ada sifat-sifat dalam sebuah matrik inverse gitu ya, atau inverse matrik. Pertama, ketika ada sebuah perkalian ya, A kali B diinverskan, itu boleh menjadi B diinverskan dikali dengan A diinverskan. Atau kebalikannya, kalau B kali A diinverskan, maka A inverse dikali dengan B inverse, di mana ini tidak bersifat komutatif atau dikatakan sebagai anti komutatif. Jadi A kali B dengan B kali A itu nanti nilainya akan berbeda. Nah, ada matrik singular dan matrik non singular. Jadi tidak semua matrik persegi memiliki inverse. Jadi ada beberapa matrik yang memang tidak memiliki inverse. Seperti apa? Nah, matrik yang tidak memiliki inverse di mana syarat determinannya itu adalah 0. Jadi kalau determinannya 0, maka dikatakan matrik tersebut tidak memiliki inverse. Ya. Nah, sebuah matrik dikatakan matrik singular jika determinan dari matrik persegi itu sama dengan 0. Jadi determinannya hasilnya 0, maka tidak memiliki sebuah inverse. Oke. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode inverse. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang program linear, ya, di eliminasi, di substitusi, atau di campuran antara eliminasi dan substitusi, kita juga bisa menyelesaikan dengan konsep matrik. Kalau program linear itu kan terbatas oleh dua variabel X dan Y misalkan.
Jadi nanti eliminasi X-nya, eliminasi Y-nya, atau yang paling ekstrim, paling banyak ketiga variabel X, Y, Z. Untuk di matrik ini kita bisa lebih dari 3 variabel pun kita selesaikan. Ya, menentukan sistem persamaan X variabel. Jadi lebih dari 4 variabel boleh kita gunakan adalah menggunakan sebuah konsep namanya konsep matriks. Nah, kalau ada perkalian misalkan A kali X sama dengan B, maka untuk menentukan X-nya adalah karena A-nya berada di sebelah kiri X, maka A pun harus berada di sebelah kiri B, yang mana A-nya adalah A inverse. Jadi kita harus menentukan dulu inverse-nya. Nah, kalau X-nya berada di sebelah kiri A, maka di sebelah sini pun kalau A-nya berada di sebelah kanan X, maka di sebelah kanan B pun A inverse-nya kita tulis. Jadi B kali A inverse. Itu untuk menentukan sebuah persamaan dengan dua variabel. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan menentukan sebuah persamaan linear dua variabel dulu, di mana dua variabel sini adalah 2x dikurangi y sama dengan 5. Yang kedua 3x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, langkah pertama adalah kita harus merubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Nah, caranya adalah karena di sini variabelnya ada 2, x dan y, maka kemungkinan ordernya adalah 2 kali 2. X dan y ini kita hilangkan saja, jadi 2. Di sini ada negatif 1, angka nilai 1 jadi negatif 1, 3, 2. X-nya kita tulis di sebelah kanan, x, y sama dengan 5, 4, 5, 4, 5, 4. Ini sama dengan 5, 4 ya. Nah, dengan kita kategorikan bahwa anggap saja bahwa 2, negatif 1, 3, 2 ini adalah matriks A. Sedangkan XY-nya kita misalkan dengan X. Lalu yang terakhir 5, 4-nya kita misalkan dengan matriks B. Ya, seperti itu. Berikutnya, Anda tahu bahwa ketika ada A, X, B, berarti untuk menentukan inverse-nya berarti A inverse dikali dengan B. Maka langkah pertama kita harus menentukan A inverse terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan A inverse adalah, kita sudah tahu tadi, untuk menentukan A inverse itu adalah 1 per determinan dikali dengan adjoint. Nah, 1 per determinan dikali dengan adjoint. Maka ini dikatakan sebagai matrik A inverse-nya adalah 1 per determinan dari ini. Determinan dari 2 negatif 1, 3, 2. 2 negatif 1, 3, 2. Dan di sini adjoint-nya, kita lihat. 2 ini kita rubah. Kita pindahkan tempatnya. Karena nilainya sama, maka tidak dirubah ya. Kelihatannya sama, padahal ini di posisinya berubah. Nah, sedangkan 3 dan negatif 1-nya asalnya 3, jadi negatif 3. Asalnya negatif 1, harusnya jadi 1. Nah, betul, harusnya jadi 1 ya. Di sini, atau negatif 1. Kita cari determinannya dulu. 2 kali 2, 4. 3 kali negatif 1, ya negatif 3. Dikalikan jadi tambah. 4 tambah 3 jadi 7. Jadi 1 per 7, 2 negatif 3, 1 per 2 untuk A inverse-nya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah menghubungkan dengan konsep yang tadi, bahwa kita menentukan nilai X-nya adalah A inverse dikali dengan B. Nah, berarti ini X ya, X-nya itu kan XY di sini. XY berarti A inverse-nya 1 per 7, 21 negatif 32 dikali 5 per 4. Untuk perkaliannya, jangan dulu dikalikan 1 per 7 ke matrik yang ini. Kalau kita hitung nanti akan agak cukup sulit kita menghitung perkalian-perkalian yang lain. Karena perkalian pecahan itu lebih sulit dibanding perkalian seperti biasa. Maka kita kerjakan dulu. Mana? Ini 2 kali 5 berapa? 10. 1 kali 4, 4. Negatif 3 kali 1, negatif 15. 3 kali 4, 8. 10 tambah 4, 14. Min 15 tambah 7, negatif 7. Baru kita kalikan dengan 1 per 7. Kalau 1 per 7 kali 14 maksudnya adalah 14 per 7, 2. Negatif 7 per 7, negatif 1. Maka dikatakanlah bahwa kalau X, Y itu namanya kesamaan sebuah matriks. Kesamaan itu adalah sejajar. Kalau X-nya sejajar dengan 2, maka dikatakan X-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Itu dikatakan sebagai kesamaan.
Maka bisalah kita menyelesaikan sebuah matriks dengan sebuah SPL dengan metode matriks. Berikutnya, kita juga bisa menyelesaikan SPL dengan determinan yang dikatakan sebagai metode Cramer dalam bahasa Indonesia, Cramer. Nah, tadi kan ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y. Ada X, ada Y. Kalau dua variabel ya, kalau 3 variabel X, Y, Z dan sebagainya. Pertama kita harus menentukan dulu determinan keseluruhan dari sebuah matriksnya. Lalu determinan dari X-nya, determinan dari Y-nya. Kalau ada 3, determinan dari Z-nya dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu menyelesaikan sebuah matriks dengan cara determinan. Jadi SPL-nya itu tidak menggunakan inverse, tapi menggunakan determinan. Ya, caranya seperti apa? Mari kita perhatikan contoh berikut ini agar lebih mudah kita memahami sebuah konsep. Ada sebuah matriks yang tadi 2x kurang y sama dengan 5, 3x tambah 2 sama dengan 4. Tadi langkah pertama kita harus menentukan dulu adalah sebuah determinannya. Determinannya kan miring, 2 kali 2 4 dikurangi 3 kali min 1 negatif 3. Jadi 4 tambah 3 7. Jadi D-nya adalah 7. X-nya X-nya dari matriks yang ini. Nah, ini 5 4 itu berfungsi sebagai pengganti X dan pengganti Y. Maksudnya apa? Seperti ini. Di sini kan ada 23. Nah, 23 itu kita hilangkan di X ya. Sorry, untuk X. Untuk X 23-nya dihilangkan, diganti dengan 54. Maka di sini 54 negatif 1 2 ya. 54 negatif 1 2. Itu untuk mengganti X. Maka setelah itu determinankan saja 5 kali 2 10 dikurangi 4 kali 4 negatif 1 adalah negatif 4. 10 tambah 4 adalah 14. Nah, untuk Y pun demikian sama. Untuk Y pun kita hilangkan ini Y-nya. Jadi 1 dengan negatif 1 dan 2 nya kita hilangkan, ganti dengan 4. Ya. Jadi 2 3 5 4 tuh, ya. 2 kali 4-nya 8, 3 kali 5-nya min 15, 8 dikurangi 15 negatif 7. Maka untuk menentukan X, Y, Z-nya atau X, Y-nya karena dua variabel, dx per d, berarti 14 dibagi 7, 2. 14 bagi 7, 2. Negatif 7 dibagi 7, 1. Berarti D-nya 7. Jadi dengan cara 1 atau cara 2 yang tadi, cara pertama adalah menggunakan inverse, bisa. Cara kedua menggunakan sebuah determinan, metode Cramer, bisa. Terserah, Anda suka-suka ada menggunakan konsep seperti apa. Nah, ada 3 variabel. 3 variabel di sini apakah sama seperti 2 variabel? Sama-sama saja. Cuma matriksnya lebih banyak, X, Y, dan Z, ya. Nah, pertama kita harus menentukan dulu D-nya. D-nya, determinannya kita hitung satu-satu menggunakan cara determinan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Lalu kita harus menentukan apa berikutnya? Udah, seperti halnya kita menentukan DX-nya. Berarti DX itu apa? Mengganti nanti di sini X-nya yang ini kita ganti dengan B1, B2, B3. Kalau nanti DY A1, A2, A22, A32 ganti dengan B1, B2, B3 dan seterusnya. Terus seperti itu. Jadi, memang seperti itu konsep pengerjaan untuk sebuah metode yang namanya metode Cramer. DY, DZ sama, terakhirnya adalah ini DX per D, DY per D, dan DZ per D. Oke. Betul, kita contohkan, boleh kita contohkan misalkan. Ada sebuah matriks X, Y, Z sama dengan 5, 2X, 4, min 4Y, min 3Z sama dengan negatif 5, X, Y sama dengan 4. Berarti Z-nya 0 ya. Nah, kalau kita buat sebuah matriks dari order 3 kali 3 ini, 1 1 1 ya, 1 1 1 atau 1 2 1 ke bawahnya 1 2 1. Ini 1 min 4 1, 1 min 4 min 1. Z-nya 1 min 3 di sini tidak ada, maka dikatakan Z-nya adalah 0. Baru X, Y, Z dan negatif 5 dan 5. Kita cari determinan dengan cara yang sudah kita bahas. Ya, ada diagonal utama dan diagonal sekunder. Maka hasilnya adalah negatif 4. 1 min 4 0, 1 3 1, 1 2 1 kita kalikan, dikurangi
141 131 021 ditambahkan semuanya lalu dikurangi yang diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Misalnya negatif 4 ya. Untuk menentukan dx, dy dan dz-nya ya udah seperti yang tadi saja. Ya. Perhitungannya seperti tadi, seperti ini. Dan kalau kita lihat dulu perspektif yang tadi. Nah, di sini asalnya 121 14 dan sebagainya. 121-nya untuk menentukan dx nya kita ganti dengan 5 min 5 min 4. Jadi 5 min 5 min 4. Determinankan semua. Nanti dy nya ganti 1 min 4 satunya dengan 5 min 5 4. Determinankan. dz nya 1 negatif 3 0 kita ganti dengan 5 min 5 4. Determinankan. Dihasilkanlah tadi sebuah hasil dari determinan yang sudah dicari. Dx nya negatif 6, dy nya 10, maka nah itulah materi yang berkaitan dengan trik melalui yang namanya dalam penyelesaian sistem persamaan linier, baik itu ordonya 2x3 atau 3x3. Terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.